Kepergian Garnacho kemungkinan akan dicarikan penggantinya. Kandidat tersebut adalah pemain buangan Chelsea Callum Hudson-Odoi. The Sun melaporkan RMU bersaing dengan Napoli untuk mendapatkan Hudson-Odoi. MU tertarik dengan Hudson-Odoi setelah mampu terlahir kembali bersama Nottingham Forest di musim 2024-2025. Pemain kelahiran Inggris itu mampu memberikan kontribusi 5 gol dan 3 assist dalam 36 penampilan di berbagai ajang yang diikuti oleh Forest. Forest sendiri menyadari ketertarikan MU dan Napoli. Mereka langsung bergerak untuk memagari Hudson-Odoi. Menurut sumber The Sun, Forest sedang berupaya untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 24 tahun tersebut. Gelandang Liverpool Dominic Szoboszlai tak khawatir dengan kedatangan Florian Wirtz. Szoboszlai siap bersaing dengan Wirtz. Szoboszlai jadi pemain yang dirumorkan bakal terpental dari susunan tim inti dengan kedatangan Wirtz. Sebab Wirtz digadang-gadang akan mengisi posisi nomor 10 yang sepanjang musim lalu ditempati Szoboszlai. Meski demikian, pemain asal Hungaria itu tak terancam dengan kedatangan Wirtz. Justru dia siap bersaing secara sehat dengan Wirtz demi kebaikan tim. Juventus berpesta gol saat menghadapi Al Ain pada laga grup G Piala Dunia Antar Klub 2025. Sinyonya tua menang besar 5-0. Kemenangan besar atas Al Ain membawa Juventus ke puncak grup G dengan 3 angka. Mereka unggul selisih gol dari Manchester City di urutan kedua yang baru saja menang 2-0 atas Wydad AC. Al Ain di posisi juru kunci dengan belum meraih angka. Emiliano Martinez dianggap perlu untuk diboyong Manchester United. Kiper asal Argentina itu diperkirakan bisa berpengaruh seperti Peter Schmeichel. Emi Martinez masih terikat kontrak sampai Juni tahun 2029 di Aston Villa. Beberapa kabar yang berhembus, kiper berusia 32 tahun itu sejatinya mau mencari tantangan baru. MU sudah dikitkan dengan Martinez sejak Januari lalu. Hal itu seiring tidak memuaskannya peran Andre Onana dalam menjaga gawang setan merah. Ex-pemain United era 1988 hingga 1996, Lee Sharpe, merasa bahwa Martinez harus diboyong ke Old Trafford. Mantan kiper Arsenal itu punya kelebihan seperti Schmeichel dalam menjaga gawang Man United. Sharpe juga merasa bahwa posisi kiper saat ini bukan prioritas MU di bursa transfer musim panas 2025. Namun, Sharpe berharap MU harus bekerja jika ada kesempatan membawa Martinez. Gelandang timnas Indonesia, Nathan Chuaon, baru saja mengambil keputusan besar dalam kariernya. Pemain itu memutuskan untuk hengkang dari Swansea City. Melalui laman resmi klub, Swansea City menyatakan bahwa Nathan tidak lagi menjadi bagian dari skuad mereka mulai musim panas ini. Keputusan Nathan untuk mengakhiri kontraknya diduga kuat dipengaruhi oleh minimnya kesempatan bermain. Sejak bergabung dengan The Swans, Nathan kesulitan menembus tim utama. Selama 2 tahun terakhir, ia hanya sekali tampil di tim senior. Setelah gagal ke Barcelona, Rashford dikabarkan mulai melirik kompetisi Serie A sebagai tujuan berikutnya. Beberapa klub top Italia disebut menunjukkan minat terhadap sang penyerang. Mereka sudah mengontak sang pemain untuk pindah ke Italia. Rashford pun dilaporkan telah mengutus agennya untuk mengeksplorasi opsi-opsi yang ada di Italia dengan harapan menemukan proyek yang tepat untuknya. Benjamin Sesko jadi salah satu pemain yang santer dikaitkan dengan sejumlah klub di bursa transfer musim panas ini. Terbuka untuk pindah, Sesko pilih-pilih tim. Sesko setidaknya dihubungkan dengan 2 tim besar Inggris, yakni Arsenal dan Manchester United. Baru 22 tahun, penyerang internasional Slovenia itu sudah unjuk kemampuan menjebol gawang secara konsisten. Melalui agennya, Elvis Basanovic, Sesko kasih indikasi siap pergi untuk tantangan baru. Meski demikian, tak ada keharusan untuk pergi musim panas ini juga. Kemenangan Manchester City atas Wydad AC berarti penting untuk Phil Foden. Foden akhirnya bisa buka puasa setelah lama tidak bikin gol. Foden sekalipun cuma bermain 60 menit dinobatkan sebagai Man of the Match berkat 1 gol dan 1 assist. Gol ini juga berarti penting karena Foden mengakhiri puasa gol sejak terakhir membobol gawang Chelsea pada tanggal 25 Januari. Usai puasa 5 bulan, Foden tampil mantap dengan 3 kali tembakan, 3 kali sentuhan di kotak penalti, 3 tembakan yang semuanya on goal, 1 penciptaan peluang emas, dan 1 kali dilanggar. Foden jadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol di 2 edisi Piala Dunia Antar Klub. Mihailo Mudryk resmi didakwa pelanggaran doping oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris FA. Winger Chelsea itu terancam larangan bertanding selama 4 tahun. Mudryk sudah diskor sejak Desember tahun 2024 lalu karena sampel urinnya, sampel A positif zat meldonium. Ia harus menjalani skor sementara sembari menunggu hasil sampel B dan kini FA memastikan pemain Ukraina itu didakwa atas kasus doping. Kini Mudryk terancam hukuman larangan bermain 4 tahun.
Manchester United ogah meminjamkan Jadon Sancho lagi, MU cuma jual Sancho secara permanen. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United membuka harga jual Jadon Sancho di angka mulai 30 juta euro atau setara 564 miliar rupiah. MU buka opsi menjual sang winger ke sesama klub Liga Inggris dan kabarnya Aston Villa meminatinya. Rumornya, justru Napoli, AC Milan, dan Borussia Dortmund meminatinya. Namun harga segitu dirasa masih kemahalan. Bursa transfer musim panas di Stamford Bridge diprediksi akan sangat sibuk. Salah satu nama besar yang kemungkinan besar akan hengkang adalah gelandang seharga 30 juta pound, Kiernan Dewsbury Hall. Kabar mengenai kemungkinan kepindahan Kiernan Dewsbury Hall sudah santer terdengar sejak Januari lalu. Kini, destinasi potensialnya semakin jelas. Menurut The Telegraph, klub promosi Premier League, Burnley, yang kini dilatih oleh Scott Parker, sangat tertarik untuk memperkuat lini tengah mereka. Dewsbury Hall menjadi salah satu opsi yang paling diminati. Kabar mengejutkan datang dari Stamford Bridge. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melepas Malo Gusto pada jendela transfer musim panas ini. Padahal, bek kanan berusia 22 tahun ini telah menunjukkan penampilan solid sejak didatangkan ke klub. Menurut laporan dari Simon Phillips, Bayern Munich telah menghubungi Chelsea untuk menanyakan ketersediaan pemain asal Prancis tersebut. Jika juara Bundesliga tersebut datang dengan tawaran besar untuk Gusto, ini bisa menjadi peluang emas bagi The Blues untuk meraih keuntungan besar dari pemain yang mungkin tidak akan sering menjadi starter. Liverpool baru saja memperpanjang kontrak kiper ketiganya Vítězslav Jaros. Setelah itu, Jaros dipinjamkan semusim ke Ajax Amsterdam. Dikutip situs resmi klub, Jaros menekan kontrak berdurasi jangka panjang dengan Liverpool. Jaros awalnya diproyeksikan masih jadi kiper ketiga Liverpool setelah Alisson Becker dan Georgi Mamardashvili. Musim panas ini, klub-klub raksasa Premier League, Chelsea dan Arsenal, tengah bersiap untuk menguras dompet mereka demi mendatangkan wajah-wajah baru. Namun, di tengah hiruk-pikuk bursa transfer yang didominasi oleh nama-nama mahal, ada satu nama yang muncul sebagai pilihan menarik dengan status bebas transfer, Paul Pogba. Menurut mantan pemain sayap Premier League, Florent Malouda, Pogba seharusnya mendorong dirinya untuk kembali bermain di Inggris. Malouda menekankan bahwa jika Pogba bisa mendapatkan kembali kebugarannya, ia akan membawa kepemimpinan yang berharga. Malouda juga memuji mentalitas dan ketahanan Pogba, mengatakan bahwa ia selalu berhasil mengatasi tantangan. Penampilan perdana Tijani Reijnders bersama Manchester City langsung mencuri perhatian. Diturunkan sebagai starter dalam laga pembuka grup G Piala Dunia antar klub 2025, gelandang anyar asal Belanda itu menunjukkan performa matang dan efektif. Dalam pertandingan yang digelar di Philadelphia, Reijnders mengenakan nomor punggung 4 dan langsung menempati posisi gelandang bertahan dalam formasi 4-1-4-1 andalan Guardiola. Meskipun tak terlibat langsung dalam gol, kontribusinya tak bisa dianggap remeh. Berdasarkan data dari TNT Sports Football, Reijnders mencatatkan 82 sentuhan, menyelesaikan 68 dari 74 operan dengan akurasi mencapai 92%. Ia juga membuat satu umpan kunci dan memenangkan 2 dari 3 duel yang diikutinya. Statistik itu menjadi bukti bahwa Reijnders tampil penuh percaya diri dan langsung menyatu dengan gaya permainan City yang mengedepankan dominasi bola dan distribusi cepat dari lini tengah. Pep Guardiola pun tak sungkan memberikan pujian atas penampilan pemain barunya tersebut. Marcus Rashford terus berusaha untuk keluar dari Manchester United. Dia dikabarkan mau berkorban demi bisa bergabung dengan Barcelona. Marca yang mengabarkan bahwa Rashford akan mau menurunkan gaji yang sesuai dengan kemampuan Barcelona. Trent Alexander-Arnold tidak menyembunyikan rasa bahagianya setelah mencatatkan debut bersama Real Madrid. Ia menyebut laga itu sebagai momen istimewa dalam kariernya. Trent sempat terlihat gugup di menit-menit awal laga melawan Al Hilal. Beberapa kali ia kehilangan posisi dan sempat kehilangan bola di lini tengah. Meski begitu, Trent mulai beradaptasi dan menciptakan dampak positif di babak pertama. Ia berhasil memotong umpan Salem Al-Dawsari yang berujung gol untuk Gonzalo Garcia. Secara statistik, Trent membukukan akurasi umpan 84% di babak pertama dan tampil sempurna tanpa salah umpan di babak kedua. Ia juga aktif menyerang dengan total 16 umpan di area sepertiga akhir dan 12 kali masuk ke wilayah tersebut, meski kehilangan bola sebanyak 12 kali, terbanyak di tim. Juventus dikabarkan telah kembali membuka pembicaraan dengan Victor Osimhen. Striker milik Napoli itu tetap menjadi target utama Bianconeri untuk memperkuat lini serang musim depan. Klub bahkan sudah mulai bernegosiasi dengan agen sang pemain dalam beberapa hari terakhir. Meski sempat ditolak oleh Osimhen, Juventus tidak menyerah untuk mendatangkan striker Napoli tersebut.
Klub dikabarkan kembali membuka komunikasi dengan perwakilan sang pemain untuk membahas kemungkinan transfer. Osimhen memiliki klausul rilis sebesar 75 juta euro, tetapi hanya berlaku untuk klub di luar Serie A. Artinya, Juventus harus bernegosiasi langsung dengan Napoli jika ingin memboyongnya ke Turin. Matheus Fernandes muncul sebagai alternatif menarik, terutama karena statusnya yang bisa dipinjam setelah Southampton terdegradasi. Pemain berusia muda ini memiliki agen yang sama dengan Francisco Conceicao, yang saat ini juga dipinjamkan ke Juventus. Lloyd Kelly tengah menikmati fase baru dalam kariernya setelah resmi menjadi bagian dari Juventus. Bek asal Inggris itu kini fokus beradaptasi dengan budaya dan permainan khas Serie A. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa nyaman di Turin dan tak ingin terganggu oleh spekulasi transfer. Juventus menjadi tempat baginya untuk berkembang lebih jauh sebagai bek. Kelly pun memastikan dirinya fokus penuh untuk membawa Juventus berprestasi. Arsenal dilaporkan telah melakukan pendekatan awal untuk merekrut bintang muda Aston Villa, Morgan Rogers, yang disebut Pep Guardiola sebagai pemain luar biasa. Laporan dari GVM Sport mengklaim bahwa The Gunners telah mengajukan pertanyaan informal terkait kemungkinan merekrut Rogers, yang tampil impresif musim lalu bersama Aston Villa asuhan Unai Emery. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, dikabarkan sangat mengagumi fleksibilitas dan kreativitas Rogers di lapangan. Ia dinilai mampu menjadi tambahan penting dalam sistem serangan fleksibel milik Arsenal, terutama di lini tengah menyerang yang kerap mengalami rotasi. Manchester United sedang mencari penyerang tengah baru musim panas ini, dan mereka mungkin tak perlu melihat terlalu jauh, karena calon ideal bisa saja sedang bersinar di depan mata mereka. Di saat yang bersamaan, gelaran Euro U21 memberikan pemandangan menarik. Penyerang Jerman, Nick Woltemade, mencuri perhatian dengan mencetak 4 gol hanya dalam 2 laga awal, termasuk hat-trick melawan Slovenia. Dengan tinggi badan mencapai 6 kaki 6 inci, sekitar 198 cm, Woltemade bisa menjadi tandem sempurna bagi Matheus Cunha dan target transfer mulainya, Bryan Mbeumo, dalam formasi 3-4-2, satu racikan Amorim. Menariknya, menurut alat perbandingan karakteristik pemain dari Datam, gaya main Woltemade memiliki kemiripan dengan Harry Kane, serta pemain top seperti Diogo Jota dan Lautaro Martinez. Dijuluki Woltemesi, Menara Stuttgart, hingga Big Nick, striker jangkung ini disebut-sebut menjadi incaran panas di bursa transfer musim panas, apalagi dengan harga yang cukup terjangkau, hanya sekitar 34,2 juta pound, sekitar 700 miliar rupiah.